Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kunci Rahayu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi benda di sekitarku. Nah, Bahasa Indonesia subtema 3, tema 1, kelas 3. Hai semuanya. Nah, sebelum kita materi, kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini dan diharapkan teman-teman semuanya dapat mengerti pelajaran kali ini. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita mempelajari tentang tujuan pembelajaran kali ini dan diharapkan teman-teman semuanya dapat mengerti. Dan yang pertama, mengetahui jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu diharapkan mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Oke teman-teman, nah teman-teman di sini semua ada yang tahu tidak? Benda itu apa sih? Nah, betul banget. Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Nah, massa dapat diukur dengan timbang teman-teman. Nah, di kehidupan sehari-hari istilah benda sering kita kenal dengan sebutan kalin, yaitu barang, objek, atau materi. Nah, kira-kira di sekolah kita ada benda apa saja ya? Nah, yang pertama ada kursi, ada meja, dan ada papan tulis. Nah, dari pengertian tadi berarti kita dapat mengetahui ciri-ciri benda itu apa saja. Dan yang pertama, ciri-cirinya memiliki wujud. Dan yang kedua, benda menempati ruang. Dan yang ketiga, memiliki massa. Oke, wujud benda juga memiliki bentuk. Yang pertama, wujud padat, benda yang berwujud cair, dan benda yang berwujudnya gas. Di sekitar kita juga, benda dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada benda hidup, dan yang kedua, ada benda mati. Dan benda hidup apa ya kira-kira? Oke, benar sekali. Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan itu apa saja ya? Dan ciri itu adalah bergerak, bernafas, dan tumbuh dan berkembang biak. Ada juga peka terhadap rangsang. Dan kira-kira benda yang hidup itu apa saja ya? Benar sekali, ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi, ketika teman-teman bertanya apa saja yang termasuk benda hidup, teman-teman boleh menjawab manusia, tumbuhan, atau hewan. Oke? Nah, kelompok yang kedua yaitu tumbuhan atau benda mati. Benda-benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi, kebalikan dari benda hidup ya teman-teman. Benda mati banyak sekali contohnya. Seperti kursi, buku, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, saya mau bertanya, kenapa tanah itu bukan benda hidup? Betul sekali, karena kursi, batu, tanah tidak memiliki ciri kehidupan. Nah, apakah kursi bisa bernafas? Tentunya tidak ya. Kenapa kursi, batu, tanah itu bukan benda hidup? Nah, betul sekali, karena kursi, buku, dan batu itu tidak memiliki kehidupan. Apakah kursi bisa bernafas? Apakah buku bisa bergerak? Dan atau bahkan buku bisa bernafas? Tidak kan, tentunya. Jadi, kursi, buku, dan batu itu termasuk dalam benda mati. Jadi, selain manusia, hewan dan tumbuhan itu termasuk dalam benda mati. Sampai situ paham ya semuanya? Nah, di sekitar kita juga ada beberapa hal yang bukan termasuk benda. Kira-kira
Bagaimana ya kita membedakan itu benda atau bukan benda? Ada yang tahu tidak? Nah, caranya simpel teman-teman. Caranya, apakah itu benda atau bukan benda? Caranya tinggal kita amati saja. Apakah benda suatu tersebut memiliki ruang atau massa? Nah, kalau sesuatu tersebut memiliki massa, menempati ruang, dan ada wujudnya, berarti itu termasuk benda. Atau sesuatu tersebut tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki massa, berarti sesuatu tersebut bukan benda ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk memahami benda dan bukan benda, perhatikan ini ya. Seperti api unggun. Api unggun termasuk benda atau bukan benda ya? Nah, kita amati dulu apakah sesuatu tersebut dapat memiliki ruang, memiliki wujud, dan memiliki massa. Oke, api unggun kira-kira menempati ruang tidak? Nah, tidak teman-teman. Api unggun memiliki massa dan tidak juga kan? Api unggun juga tidak memiliki wujud, namun api unggun merupakan bukan benda. Oke, disilang ya semuanya. Oke, kita lanjut ke minyak. Minyak goreng ya. Minyak goreng memiliki massa tidak ya? Bisa. Menempati ruang? Iya. Dan memiliki wujud? Tentu kan? Jadi, minyak goreng memiliki wujud cair. Dapat kita simpulkan bahwa minyak goreng juga termasuk dalam wujud benda. Balon bagaimana kira-kira? Nah, balon benda bukan? Betul, balon bisa ditimbang, menempati ruang, dan memiliki massa. Berarti balon termasuk dalam benda. Nah, suara. Suara kira-kira bisa ditimbang atau memiliki massa tidak ya? Nah, tidak bisa kan? Jadi, apakah suara bisa menempati ruang? Tidak juga. Nah, suara memiliki wujud? Dan tidak juga. Oke, berarti suara termasuk ke dalam bukan benda. Kita lanjut ya, radio. Radio kira-kira teman-teman. Nah, yang terakhir kelinci. Dan kelinci itu kan termasuk hewan. Dan dia berarti termasuk benda. Benda apa? Benda hidup. Nah, benar ya teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjut ke sifat fisik benda. Sifat fisik itu apa ya? Oke, sifat fisik itu adalah sifat yang bisa kita amati dan kita ukur, kita rasakan, dan oleh panca indera. Sifat fisik benda itu ditentukan berdasarkan yang pertama warna benda, yang kedua bentuk benda, dan ukuran benda dan wujud benda, kekuatan benda, dan keadaan benda, dan penyusun gara. Nah, sifat fisik yang pertama dapat kita amati berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna ungu, dan yang lain-lain. Nah, benda dapat kita amati. Nah, yang pertama dapat kita amati berdasarkan bentuknya. Bentuk benda seperti kotak, bulat, ataupun persegi panjang. Lalu, benda juga dapat diamati berdasarkan ukuran. Ada yang ukurannya panjang dan ada yang pendek. Kemudian selanjutnya ada yang berdasarkan wujud, ada yang wujudnya padat, dan ada juga yang berwujud cair. Ada juga yang gas. Lalu selanjutnya dapat kita amati berdasarkan kekuatan. Benda di sekitar kita juga memiliki kekuatan gak semuanya. Ada yang kekuatannya kuat sekali dan ada yang kekuatannya lemah. Lalu kemudian benda dapat kita amati berdasarkan permukaannya. Nah, keadaan benda di sekitar kita itu bermacam-macam semuanya. Ada yang permukaannya halus, ada yang permukaannya kasar, ada yang permukaannya kesat, dan ada yang permukaannya licin juga. Nah, kemudian yang terakhir, benda dapat kita amati berdasarkan bahan penyusun benda tersebut. Benda di sekitar kita juga memiliki bahan penyusun benda yang berbeda-beda ya tentunya. Oke, terima kasih semuanya sudah
memperhatikan. Semoga dapat dimengerti ya semuanya. Dan kita akan kembali lagi ke materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.